Assalamualaikum semuanya. Buat kalian yang ngira kalau ketoprak itu untungnya dikit, kalian salah besar ya. Untungnya ternyata gede banget, cara bikinnya mudah dan dadakan. Jadi buat kalian yang suka sama ketoprak dan kalau kalian beli sekali itu merasa kurang dan cuman makan satu kali aja, mending kalian bikin sendiri aja. Karena bisa makan dari pagi sampai malam dengan modal 20 ribuan aja, itu bisa jadi 4 sampai 5 porsi. Sambil bikin, sambil kita hitungin modalnya juga ya. Di sini aku ada gula merah dan ini harganya aku beli 8.500, dapat 2 potong kayak gini dan itu 459 atau 460 graman ya. Itu kita nggak pakai semuanya, kita pakai separohnya. Untuk hitungannya kalian cek di deskripsi. Dan togenya kita pakai 200 gram dan ini harganya 3 ribuan. Dan lanjut di sini aku ada kacang tanah. Kacang tanah ini harganya itu 6 ribuan per 200 gram karena di sini kita cuma pakai 200 gram aja, jadi kita timbang kayak gini. Dan kalau udah 200 gram di sini aku juga ada bihun. Kita pakai bihun yang ini dan ini kita cuma pakai 1 keping aja. Ini harganya 3 ribuan tapi kita cuma pakai 1 keping, berarti ini 1.500. Dan setelah itu di sini aku ada cabai merah atau cabai rawit. Cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih, kita hitung ya, per porsi itu biasanya 3 sampai 4. Kita hitung aja 3 kayak gini dan dapatnya 25 gram dan itu harganya 1.000-an. Dan lanjut juga ada bawang putih, kita pakainya 4 siung aja karena mau bikin 4 porsi dan itu 500-an perak teman-teman. Dan langsung aja kita olah ya, kita olah untuk togenya. Togenya langsung aja kita cuci bersih seperti ini. Nah, kita masukin ke wadah dulu lalu kita bilas menggunakan air mengalir. Dan ini udah bersih ya, kita sisihkan dulu, kita lanjut ke bihunnya teman-teman. Untuk bihunnya juga sama, langsung aja kita olah. Di sini aku udah siapin wadah lain juga nih di sini dan langsung aja kita potek jadi 2 karena ini keras, kita tekannya di bagian bawah sini aja. Nah, kita potek jadi 2 aja, nanti kita potek lagi kalau dia udah matang. Dan setelah itu langsung aja kita siram menggunakan air panas. Jadi sistemnya diseduh ya. Jadi bukan dimasak, tinggal diseduh aja seperti ini. Nah, untuk bihun dan togenya udah selesai nih. Jadi kayak gini aja nih. Masaknya nggak ribet-ribet, cuman direndam aja. Dan udah ini ya, kita sisihkan dulu. Kalau untuk bihunnya boleh nih kita bolak-balik dulu biar dia cepat matangnya. Untuk togenya cuman kita aduk-aduk dikit aja lah ya. Jadi nggak perlu dimasak kayak gitu. Jadi cuman kita aduk kayak gini biar dia lebih merata. Kalau sudah kita sisihkan dulu aja. Kita lanjut ya, kita lanjut ke step selanjutnya. Untuk step selanjutnya di sini kita ada tahu teman-teman. Tahunya kita pakai tahu putih biasa, untuk ukurannya bebas, mau ukurannya lebih kecil atau besar terserah. Jadi per porsi kita cuma pakai 1 dan setelah itu langsung aja kita goreng. Nah, untuk ngegorengnya lebih baik kita goreng sendiri, jangan beli yang jadi ya, karena jauh lebih enak kalau kita goreng manual sendiri kayak gini. Dan lanjut untuk kacangnya langsung aja kita goreng sampai dia warnanya kecoklatan atau mateng aja. Jadi jangan terlalu lama teman-teman. Goreng kacang tuh agak sedikit nipu, jadi kalau dia udah kecoklatan langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kalau kalian baru masak kacang itu pertama kali, mending menggunakan api sedang atau kecil aja ya, biar nggak gosong teman-teman. Dan ini menurut aku udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Langsung aja kita cek untuk bihun dan togenya, ternyata udah mateng ya teman-teman ya. Bihunnya juga udah mateng. Ini langsung aja kita bilas teman-teman di air mengalir biar dia lebih kenyal. Dan untuk togenya juga kita bilas bersih. Dan ini udah aku bilas ya. Tuh, ini udah aku bilas semuanya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri udah bersih, togenya juga udah mateng juga nih. Dan lanjut untuk bihunnya kita potek lagi ya, kita hancurkan lagi seperti ini biar nanti yang makan nggak ini teman-teman, nggak apa ya, biar nggak kesedak gitu teman-teman. Nah, jadi kita potek-potek aja seperti ini biar gampang juga nanti kita ngolahnya. Lanjut kita langsung aja siapkan cobek seperti ini. Loh, ketoprak harusnya ulek di piring mbak. Oke, kita ulek di piring ya. Tapi kalau ulek di piring seperti ini, pastikan kacangnya tuh udah di blender teman-teman. Kalau misalnya belum di blender, nanti aku tunjukin juga deh. Langsung aja deh kita olah dulu. Oh ya, ini ketinggalan. Untuk asam jawanya kita pakai 2 koin seperti ini. Langsung aja kita masukkan ke dalam gelas atau dalam botol. Kita masukin aja seperti ini ya. Dan langsung aja kita seduh menggunakan air panas. Air panas mendidih kayak gini kita masukin. Kurang lebih aja ya untuk airnya ya, jadi secukupnya aja. Langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata kita sisihkan dulu. Kita lanjut nih
kita lanjut ke bagian pengulekan. Katanya harus di piring, ketoprak harus di piring. Nah iya, ketoprak itu rata-rata orang jual di piring, tapi kacangnya itu udah di blender, udah dihancurin. Nah di sini kita pakainya yang fresh, tapi nggak apa, kita tunjukin deh. Lanjut, langkah pertama kita tambahkan seujung sendok teh garam seperti ini. Nah, karena di sini ketopraknya aku mau bikin yang manis, jadi gula merah yang aku kasih ini banyak banget teman-teman. Nah, kalau kalian gak suka manis, kalian boleh kasihnya sedikit aja. Dan lanjut di sini kita tambahkan bawang putih 1 siung setiap piringnya. Dan untuk levelnya terserah kalian, kalian tambahkan cabai sesuai selera kalian seperti ini. Dan ini masih sisa ya teman-teman ya, masih sisa 1 porsi lagi. Dan langsung aja kita ulek di sini nih, kita ulek di piring, katanya harus nguleknya di piring. Oke, kalau untuk cabai, bawang putih, dan garam ini diulek di piring itu masih bisa halus. Tapi kalau kacangnya itu nggak bisa halus ya teman-teman ya, itu susah banget untuk halusnya. Jadi saran aku gunakan cobek aja, jadi nggak harus pakai piring. Nah buat kalian yang memang mau pakai piring, ini tuh harus di blender dulu teman-teman. Tapi oke lah, kita cobain lah ya, biar liatin aja, biar kalian tuh bisa tahu kenapa harus dicobek. Nah ini kita masukin kurang lebih 3 sendok makan seperti ini. Kalau masih sisa itu boleh deh kalian tambah-tambahin aja, karena takaran 1 porsinya tuh 3 sendok makan aja udah cukup sebenarnya. Nah ini masih sisa ya, sebenarnya bisa jadi 1 porsi lagi, tapi kita genap-genapin aja seperti ini biar lebih kental lagi dan biar rasanya lebih mantul lagi nih, biar kuat rasa kacangnya. Dan setelah itu langsung aja kita ulek nih, tuh ini susah banget ya teman-teman ya, kalau kita ngulek kacang di piring itu susah banget. Oke lah, kita tambahkan langsung aja gula merahnya. Gula merahnya aku pakai separuh ya, dari 1 buah tadi kita pakai seperempatnya, seperempat ya, bukan separuh, kita pakai seperempat. Dan langsung aja kita tambahkan asam jawa seperti ini. Tuh ini susah banget teman-teman, dan tambahin air juga susah banget untuk nguleknya. Jadi saran aku, kalau misalnya kacangnya masih fresh kayak begini, nggak di blender, itu harus pakai cobek teman-teman. Karena memang bikin ketoprak itu ada yang fresh, ada juga yang udah digiling. Nah kalau aku ini kan pengennya yang fresh-fresh aja seperti ini ya, jadi langsung aja kita ulek di ulekan seperti ini. Biar apa? Biar cepet halus ya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang komen kayak tadi itu mending ini udahlah ya. Nah gini kita ulek aja sampai dia tercampur merata ya teman-teman ya. Kalau dirasa masih kental banget, kalian boleh tambahkan air lagi kayak begini nih. Nah ini porsinya bener-bener aku bikin yang kental ya teman-teman ya, yang porsi kuahnya tuh banyak, nggak pelit gitu loh teman-teman. Karena biasanya tuh kuahnya pelit banget. Kalau udah matang, maksudnya tuh udah tercampur merata, baru kita tambahkan kecap secukupnya seperti ini. Oke, ingat ya teman-teman ya, ini porsi yang aku bikin tuh bikin yang manis teman-teman. Walaupun tadi cabenya 4, itu nggak bakalan berasa pedes banget. Nah buat teman-teman yang kurang suka manis, gula merahnya boleh dikurangin ya, jadi dibagi 8 aja, jangan dibagi 4. Dan lanjut di sini aku ada lontong, aku belinya tuh 10 pieces kayak gini, 10 biji kayak gini. Itu dapat harga di 8.000-an kalau nggak salah ya, 8.000 dapat 10 teman-teman. Murah nggak ya? Kalau murah coba komen murah di bawah ya. Nah langsung aja kita potong-potong ya, cara motongnya kayak gini aja, nyerong seperti ini biar terlihat lebih banyak dan terlihat besar-besar juga. Nah kita tipis-tipisin aja kayak gini. 1 porsi kita isi 1 potong setengah lontong teman-teman. Jadi 1,5 ya, jangan banyak-banyak. Karena kalau 1 itu kurang, kalau 1,5 itu udah cukup nih. Ini porsinya cowok nih, kalau cewek 1 aja cukup katanya. Dan langsung aja kita tambahkan tahu ya. Untuk tahunya di sini aku memang gorengnya tuh cuman bagian luar itu kering, tapi bagian dalamnya tuh setengah matang seperti ini. Jadi teksturnya enak banget lah. Setelah itu toppingnya juga kita tambahkan bihun segenggam aja dan juga toge seperti ini. Lalu langsung aja kita aduk. Nah buat pelanggan kalian yang udah sering beli, jangan tambahkan harga kalau dia ngomong, "Mang, tambahkan togenya lagi mang," gitu kan. Jangan ditambahkan harga, tambahkan aja, itu masih cukup ya teman-teman ya. Toge yang kita beli tadi itu dan yang kita rebus tadi itu cukup, masih cukup buat 4 porsi. Jadi kita tambahkan lagi aja seperti ini. Lalu kita aduk sampai tercampur merata ya. Nah kalau sudah, langsung aja
kita taruh di piring seperti ini dan siap kita sajikan. Jangan lupa kalau ketoprak itu wajib ada kerupuknya ya teman-teman ya, biar apa ya, nggak tahu ya tapi rasanya lebih nikmat dan lebih mantap ketoprak pakai kerupuk nih. Kerupuknya kok pakai kerupuk yang ini, untuk apa modelnya rasanya aku kurang tahu juga ini model apa, cuman ini enak banget sih kerupuknya. Jadi kasihnya yang banyak teman-teman. Nah kasihnya kayak gini nih, seporsi 10.000 ini masih untung nggak ya kira-kira ya? Untung ya teman-teman ya. Oke lanjut nih, ada juga yang nanya gitu kan, nah ini kalau mau dijual di jajanan pasar masih bisa nggak? Bisa ya teman-teman ya. Untuk resepnya masih sama, kita ulek-ulek semuanya dulu, bumbu-bumbunya kita ulekin, gula merah, asam jawa, dan juga kita campurkan semuanya. Setelah itu langsung aja kita bungkusin. Jadi jangan langsung diaduk atau dicampur teman-teman. Kita pisahkan antara bumbu dan isiannya ya. Nah kita masukin ke dalam plastik seperti ini aja. Dan porsi kuahnya ini benar-benar bukan main, kita pakai yang benar-benar banyak teman-teman, nggak yang sedikit-sedikit kayak gitu. Kita kasih yang premium lah, biar rasanya tuh orang balik lagi. Kita jualan nggak cuman 1-2 hari kan, kita jualan kalau bisa tahan lama gitu loh. Nah ini dapatnya segini banyaknya. Dan kalau udah langsung aja kita bikin isiannya. Untuk isiannya kalian boleh pakai mika atau juga pakai kertas minyak, itu boleh, terserah kalian, atau pakai daun pisang juga boleh. Nah di sini aku pakai piring biasa aja, tapi nanti aku bakal tunjukin juga biar dia lebih rapi tampilannya. Kita langsung aja masukin lontongnya seperti ini. Nah kita tata-tata aja ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang sekarang pengen jualan di jajanan pasar, pengen dititipin aja, karena kan orang kadang pagi-pagi itu kan pengen banget ya makan lontong gitu ya. Nah pengen makan ketoprak gitu misalnya pagi-pagi jadi langsung aja deh kita bikinin untuk di jajanan pasar seperti ini. Tahunya kita masukin, kita potong-potong juga, dan juga kita tambahkan tauge dan mie bihunnya. Lalu kita tambahkan juga kuah di sampingnya seperti ini. Nah jangan lupa untuk kerupuknya kita kasih yang banyak teman-teman. Kita susun rapi seperti ini aja biar tampilannya tuh jauh lebih menarik lagi tuh. Nah ini udah bagus nih, tapi piringnya lumayan nih harganya nih, nggak cocok dijadikan modal, tapi nggak apa-apa, kita tunjukin aja. Ini kalau kalian mau jualin sekalian piringnya, ini juga boleh ya, pakai plastik wrap seperti ini nih. Nah langsung aja kalian kayak giniin, langsung dimasukin seperti ini, dan tampilannya jauh lebih menarik nih. Nah ini cocok juga untuk dijadikan ide arisan ya. Jadi nggak hanya ide bisnis jualan jajanan pasaran. Nah ini kalian juga bisa bikin untuk jajanan arisan seperti itu. Jadi makannya seperti ini, cakep lah tuh. Bagaimana menurut kalian? Dari modal 25 ribuan aja bisa jadi 4-5 porsi ketoprak. Kalau dijual 10-15 ribuan itu untungnya bisa berkali-kali lipat. Nah buat kalian yang suka sama ketoprak atau pengen jualan ya ketoprak seperti itu, nah cobain dulu resep ini ya. Nah kalau kalian suka manis seperti yang aku sampaikan tadi, gula merahnya ikutin resep aku. Tapi kalau misalnya nggak suka manis, gula merahnya sedikit aja. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya ketoprak ala Restar RM nih. Wow udah nggak tahan nih wow ini langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener mantep banget ya, manis, pedas, dan satu lagi nih kita makan pakai kerupuk ini biar ada gurih-gurihnya. Wow ini dia, enak banget. Jadi buat kalian yang suka dengan video aku seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe dulu di bawah video ini ya. Apalagi buat kalian yang baru pertama kali nonton, langsung aja subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. See you di next video. Thank you.